Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Faldurrahman, mahasiswa aktif UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Ilmu Komunikasi Humas, kelas 3A. Saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi. Teori agenda setting. Teori ini berbicara tentang peran utama media massa dalam mendefinisikan agenda media untuk menentukan isu mana yang penting bagi publik untuk dibagikan. Contohnya, seperti suatu media massa yang akan memberitakan suatu isu kepada publik, yang dimana sebelum memberitakan isu tersebut dirancang sebuah agenda agar berita tersebut dianggap penting di kalangan masyarakat, sehingga berita atau isu yang disampaikan dapat mempengaruhi asumsi masyarakat. Teori social learning. Gagasan ini tentang bagaimana perilaku dipelajari dan diubah. Maksudnya adalah bagaimana seorang individu dapat mempelajari sesuatu di lingkungannya sehingga perilakunya dapat mengikuti apa yang dia pelajari, baik dari lingkungan maupun dari individu yang lainnya. Contohnya, jika kita memiliki seorang idola dan kita mengikuti apa yang idola tersebut lakukan, baik itu perilakunya, pemikirannya, pola hidupnya, dan sebagainya, sehingga apa yang kita lakukan itu dapat merubah perilaku kita. Teori komunikasi organisasi. Teori komunikasi ini yang membahas mengenai pentingnya penyebaran informasi dalam organisasi. Teori ini menekankan proses di mana individu mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan informasi. Contohnya, di sebuah organisasi atau sebuah lembaga memiliki staf atau karyawan. Staf dan karyawan ini saling berkomunikasi satu sama lain, sehingga terjadi proses komunikasi, baik itu pertukaran informasi, pengelolaan, dan juga menggunakan informasi-informasi yang ia dapatkan. Teori spiral of silence. Teori media yang lebih memberikan perhatian pada pandangan mayoritas dan menekan pandangan minoritas. Mereka yang berada di pihak minoritas cenderung kurang tegas dalam menggunakan pandangannya. Contohnya, jika ada dua orang yang memiliki pendapat yang berbeda mengenai teori bumi datar dan bumi bulat, individu yang satu mempercayai bahwasannya bumi itu bulat, sedangkan individu yang satunya lagi mempercayai bahwasannya bumi itu datar. Namun pada kenyataannya, manusia di muka bumi mayoritas mempercayai bumi itu bulat, sehingga asumsi atau pendapat yang kedua ini mengenai bumi itu datar tidak berpengaruh sama sekali. Teori akomodasi komunikasi. Teori ini menjelaskan tentang kecenderungan manusia untuk menyesuaikan perilaku mereka saat berinteraksi. Contohnya, jika ada dua orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, itu melakukan kegiatan wawancara. Orang yang diwawancarai akan merasa terhormati dan menghargai orang yang mewawancarainya, sehingga orang yang diwawancara ini memodifikasi atau memperbaiki cara berkomunikasi dia menjadi lebih baik. Teori face negotiation. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia membentuk wajah baru dalam sebuah kebudayaan yang berbeda. Contohnya, ketika kita berada di sebuah keadaan budaya yang berbeda dari budaya kita, maka kita akan membentuk wajah baru yang bertujuan untuk menjaga image agar tidak menyinggung orang lain. Teori ekologi media. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana media, teknologi, dan proses komunikasi mempengaruhi lingkungan manusia. Contohnya, yang seperti kita ketahui saat ini, teknologi dan media komunikasi sangat beragam, seperti penggunaan aplikasi WhatsApp, Gmail, Yahoo, Line, dan sebagainya, sehingga manusia saat ini sangat bergantung dengan aplikasi media komunikasi tersebut. Teori budaya organisasi. Teori ini menjelaskan suatu karakteristik yang ada di suatu kelompok dan digunakan sebagai tuntunan mereka dalam berperilaku serta membedakannya dengan kelompok lain. Contohnya, di sebuah organisasi memiliki anggota yang inovatif, sehingga
Anggota tersebut dan organisasi tersebut selalu memberikan ide-ide yang baru untuk kemajuan organisasinya. Expectancy Violation Theory. Teori ini menjelaskan komunikasi interpersonal yang menafsirkan bagaimana individu merespon pelanggaran norma dan harapan sosial yang tidak terduga terhadap pengetahuan yang ada atau pengetahuan sebelumnya terhadap orang lain. Contohnya, jika seseorang menilai seseorang yang lain sebagai orang yang pendiam, tidak pandai berbicara di depan umum. Namun, kenyataannya, seseorang yang dinilai tersebut memiliki keahlian berbicara di depan umum serta memiliki kecerdasan yang lebih daripada yang lainnya, sehingga harapan si penilai yang tadi terhadap orang tersebut tidak mengetahui sebelumnya apa yang ada pada seseorang yang dinilai. Teori high contact. Teori ini komunikasi tinggi adalah komunikasi yang bersifat implisit dan ambigu yang menuntut penerima pesan agar menafsir komunikasinya sendiri. Maksudnya adalah penyampaian pesan yang tidak to the point. Contohnya, jika ada suatu forum rapat, lalu seseorang memaparkan idenya, dan orang lain mengomentari bahwa ide tersebut jelek dengan kalimat, ide tersebut unik. Kita akan menggunakan ide tersebut di proyek selanjutnya. Teori low context komunikasi. Teori ini bersifat langsung apa adanya, lugas tanpa berbelit-belit atau yang biasa kita kenal dengan cara bicara belak-belakan atau to the point. Contohnya adalah jika pada suatu forum rapat, lalu ada orang yang mengemukakan sebuah ide, namun ide tersebut dinilai jelek, maka orang lain mengomentari dengan kalimat, ide tersebut jelek, lebih baik diganti saja. Nah, penyampaian tersebut disampaikan secara to the point. Teori humanisme. Teori ini menganggap bahwa setiap siswa sebagai objek pembelajaran memiliki alasan yang berbeda dalam mempelajari bahasa. Contohnya, seorang guru pada saat di kelas memberikan motivasi belajar kepada siswa atau murid, dan guru tersebut mengulang kembali penjelasan mengenai pembelajaran yang telah diterangkan sehingga murid-murid tersebut mengerti apa yang disampaikan. Teori behaviorisme. Menurut John B. Watson, teori ini mencakup semua perilaku termasuk tindakan, balasan, atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Contohnya, ketika kita ingin menjual suatu produk agar dikenal semua orang, kita memberikan suatu stimulus seperti hadiah untuk para followers agar mereka mempublikasikan produk kita dengan cara memberikan hadiah, lalu dengan syarat men-share, komen, dan like pada postingan produk kita, sehingga followers akan mensebarluaskan produk kita. Teori konstruktivisme. Teori ini menyatakan bahwa manusia yang selalu dialokasikan dengan mereka terhadap kenyataan, mereka mengadakan beragam cara untuk mengetahui dan menggambarkan sesuatu untuk mempelajari perolehan bahasa pertama dan kedua. Contohnya, seorang guru di kelas memerintahkan siswanya untuk membuat karya tulis ilmiah mengenai banjir. Sebelumnya, guru tersebut menjelaskan mengenai air dan bencana banjir. Setelah diskusi dilakukan, guru tersebut memerintahkan untuk merangkum materi apa yang telah disampaikan. Teori nativisme. Teori ini berpandangan bahwa manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Contoh dari teori nativisme, jika seorang ayah memiliki kecerdasan yang lebih, maka anaknya juga kemungkinan besar memiliki kecerdasan yang lebih seperti orang tuanya. Teori kultivasi. Teori ini berpandangan bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang. Contohnya, jika ada seseorang yang sering menonton tayangan kekerasan, tetapi pada kenyataannya orang tersebut memiliki rasa takut ketika berjalan sendirian di malam hari karena memiliki bayangan yang buruk dan takut akan kejadian yang tidak diinginkan. Teori uses and gratification. Teori ini berpendapat bahwa penggunaan media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya.
Contohnya, jika seseorang membutuhkan suatu hiburan, maka dia akan menonton tayangan komedi sehingga dapat menghibur dirinya. Teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini beranggapan bahwa kepercayaan individu kepada media akan berkembang apabila kebutuhan informasi yang dapat ditemukan dalam pengalaman langsung terpenuhi. Contohnya, jika seseorang menyukai sepak bola, maka ia akan mencari berita atau media yang memberitakan sepak bola tersebut lebih banyak dibandingkan isu-isu yang lain. Teori classical conditioning. Teori ini berpendapat bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat tertentu. Kemudian syarat-syarat ini akan menimbulkan reaksi atau respon. Contohnya, jika seseorang mendengarkan suara decitan ban mobil dari sebuah kecelakaan, lalu dia merasakan merinding. Kemudian beberapa waktu kemudian dia ketika mendengarkan decitan ban saja, dia langsung merasakan merinding. Teori sikap atau standpoint. Teori ini menilai bahwa pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki individu sebagian besar dibentuk oleh kelompok sosial di mana mereka cenderung aktif berkomunikasi. Contohnya, jika seseorang tidak menyukai korupsi, tapi belum tentu orang tersebut tidak melakukan korupsi. Teori norma budaya. Teori ini menjelaskan bahwa media massa melalui penyajiannya yang selektif dan penekanannya pada tema-tema tertentu menciptakan kesan-kesan pada halayak di mana norma-norma budaya umum mengenai topik yang diberi bobot itu dibentuk dengan cara-cara tertentu. Contohnya, seorang ibu muda terkejut saat melihat anaknya yang berusia 8 tahun memecahkan piring dan gelas secara tiba-tiba. Bahkan, sang anak tidak merajuk atau lain sebagainya. Sang anak ini mengakui melihat tampilan Joshua dalam sinetron Anak Ajaib, sehingga dia melakukan pemecahan piring dan gelas sambil tertawa terbahak-bahak. Teori inokulasi. Teori inokulasi adalah salah satu pendekatan dalam persuasi yang bertujuan agar orang-orang resisten terhadap argumen persuasif yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya, jika seorang pria baru saja mengalami putus cinta, kemudian ia berusaha mendekati seorang wanita lain. Lalu ia merubah gaya komunikasinya dan bahasanya sehingga dapat merubah pandangan wanita tersebut terhadap dirinya. Teori koneksionisme. Teori ini merupakan salah satu teori belajar yang menjelaskan proses pembelajaran yang dialami oleh individu. Contohnya, pemberian tugas kepada seorang murid. Teori jaringan komunikasi. Teori ini menjelaskan bahwa struktur sosial yang diciptakan melalui komunikasi di antara sejumlah individu dan kelompok ketika orang ini berkomunikasi satu sama lain sehingga dapat menghasilkan suatu hubungan di antara mereka. Contohnya, dalam sebuah organisasi, anggota organisasi tersebut melakukan sebuah komunikasi yang intens sehingga dapat menimbulkan suatu hubungan yang lebih erat di antara mereka semua. Teori uncertainty management. Teori ini mendefinisikan bagaimana orang berkomunikasi secara efektif berdasarkan keseimbangan antara kecemasan dan ketidakpastian keadaan sosial. Contohnya, ketika dua orang ingin berkenalan, namun yang satu tidak terlihat ingin berkenalan. Akhirnya, orang yang ingin mengajak kenalan ini menggugurkan niatnya. Dia mencoba pada kesempatan yang kedua untuk berkenalan dengan orang yang ingin diajak berkenalan. Pada akhirnya, pada kesempatan yang kedua ini, mereka saling berkenalan.